Heaven just knows what it was. Will I go back to the place? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Nugraha dari kelas 2E Penjas 2019 MPM 1921911183. Oke, kali ini saya akan memaparkan yaitu metabolisme karbohidrat ya. Oke, yang pertama ada diet bervariasi menuju ke PU karbohidrat. Lalu fungsi karbohidrat juga terutama sebagai sumber energi ya dari glukosa. Lalu selanjutnya ada monosakarida atau heksosa, hasil percenaan dari karbohidrat terutama dengan glukosa, ada fruktosa sama galaktosa. Nah, di sini juga fruktosa dan juga galaktosa di hati ya berubah menjadi glukosa. Nah, yang selanjutnya proses-proses ada pada metabolisme karbohidrat ya. Yang pertama itu ada glikolisis, ada glikogenesis, yang selanjutnya ada glycogenolisis, lalu ada hydration, lalu ada gluconeogenesis ya. Nah, jadi kenapa sih metabolisme itu penting ya? Nah, yang pertama itu glukosa adalah sebagai sumber energi utama. Nah, kadar glukosa selanjutnya ya, kadar glukosa darah harus seimbang antara 80 sampai 180 gram ya. Nah, selanjutnya itu bila berlebih atau berkurang dari kadar normal itu gangguan kesehatan. Nah, jika berlebih akan menjadi hiperglikemia, lalu menjadi glukosa sangat reaktif dan akan merusak ya. Nah, dan apabila terjadi kekurangan sama juga akan yang tadi itu hyper, dan yang sekarang itu ada hipoglikemia atau yang akan menjadi lowbat ya. Nah, sini akan membahas glikolisis. Nah, disebut juga Embeden atau Mayer-Hoff pathway. Nah, sini juga terjadi dalam sitosol ya. Nah, glikolisis itu ada oksidasi gula yang berubah menjadi energi ATP dan juga dibagi menjadi dua yaitu aerob dan anaerob. Nah, yang aerob itu adalah asam sulfat dan anaerob itu asam laktat. Nah, terjadi pada keadaan aerob yaitu akhirnya asam sulfat berubah menjadi ke dalam mitokondria dan berubah menjadi asetil CoA lalu ke siklus Krebs yang menjadi ATP tambah karbon dioksida dan hidrogen ya. Nah, lalu selanjutnya ada reaksi pada glikolisis pada umumnya yang berjalan dua arah, kecuali tiga reaksi berikut berjalan dengan searah. Nah, selanjutnya ada glikolisis di eritrosit ya. Eritrosit dewasa tidak mempunyai inti sel dan organ sel mitokondria yang berubah menjadi rantai respirasi dan siklus asam nitrat tidak dapat terjadi ya. Nah, selanjutnya oksidasi glukosa dari eritrosit selalu menghasilkan asam laktat. Nah, glikogenesis ya, itu ada sintesis glikogen dari glukosa dan juga terjadi dalam hati dan otot. Nah, reaksi yang pertama itu ada glukosa tambah ATP yaitu berubah menjadi Mg++ ya, menjadi glukosa 6- P ya tambah ADP. Nah, yang reaksi kedua itu ada glukosa 6- P yang akan berubah jadi glukosa 1- P dan glukosa juga bisa berubah menjadi glukosa 6- P ya. Nah, atau akan terjadi fosfoglukomutase ya. Dan juga yang reaksi yang pertama itu akan terjadi glukokinase dan heksokinase. Nah, yang selanjutnya ada reaksi ketiga yaitu glukosa 1- P tambah UTP yang akan berubah menjadi UDPG tambah pirofosfat ya. Nah, di sini juga akan terjadi UDPG atau pirosforilase ya.
Nah, ada selanjutnya itu enzim glikogen sintetase atau sintase akan terjadi membentuk ikatan alfa 1,4 glikosidik rantai lurus dari glikogen. Nah, untuk yang enzim pencabang itu akan membentuk ikatan alfa 1,6 glikosidik dari rantai cabang dari glikogen. Nah, glikogen juga seperti pohon cabang dan rantingnya. Nah, itu misalnya ya. Nah, ada glikogenolisis ya. Proses pemecahan glikogen. Nah, dalam otot yaitu tujuannya untuk mendapatkan energi dari otot. Dan hasil akhirnya asam piruvat atau asam laktat akan berubah menjadi glukosa ya. Sebab yang dari glukosa itu 6-P yang dihasilkan dari glycogenolisis ya, untuk masuk ke jalur glikolisis di otot. Lalu ada juga dalam hati ya, tujuannya untuk mempertahankan ada glukosa darah di antara dua waktu untuk makan. Nah, selanjutnya glukosa 6-P akan diubah menjadi glukosa. Nah, di sini kita tinggal tambahkan glukosa 6-P tambah hidrogen akan menjadi glukosa tambah PI atau glukosa 6-fosfatase. Nah, di sini juga ada enzim glukosa 6-fosfatase yang terdapat di hati, ginjal, dan epitel usus, tetapi tidak terdapat di otot ya. Jadi tidak ada di otot. Nah, yang selanjutnya ada enzim glikogen fosforilase, yaitu untuk memutuskan ikatan alfa 1,4 glikosidik dari glikogen. Nah, yang terakhir itu the branching enzyme, yaitu untuk memutuskan ikatan alfa 1,6 glikosidik. Nah, ada gluconeogenesis ya. Terjadi pembentukan glukosa dari bahan bukan karbohidrat. Nah, lalu juga pada mamalia terutama terjadi di hati dan ginjal. Nah, substratnya itu ada asam laktat, gliserol, asam aminoglukogenik, dan asam propionat. Nah, untuk asam laktat dari otot, asam laktat akan berubah menjadi dari otot dan eritrosit. Nah, untuk gliserol yaitu dari hidrolisis triacylglycerol dalam jaringan lemak atau adiposa. Nah, asam aminoglukogenik tidak ada ya. Nah, yang selanjutnya ada asam propionat menjadi pada ruminansia. Nah, jadi glucogenesis ini penting sekali untuk penyediaan glukosa apabila terjadi karbohidrat tidak cukup dalam dietnya. Nah, yang selanjutnya yaitu jaringan pasokan glukosa kontinu sebagai sumber energi terutama sistem saraf dan eritrosit. Nah, enzim bantuan itu ada asam piruvat, bukan asam piruvat ya, piruvat karboksilase. Lalu ada fosfoenol piruvat karboksikinase. Lalu selanjutnya ada fruktosa 1,6 bifosfatase. Dan yang terakhir glukosa 6-fosfatase. Nah, dan selanjutnya ada HMP Shun atau heksosa monofosfat Shun. Disebut juga pentose fosfat pathway ya. Nah, merupakan jalan lain untuk oksidasi glukosa dan tujuannya tidak bertujuan untuk menghasilkan ATP. Nah, di sini juga aktif dalam hati, jaringan lemak, lalu kelenjar korteks adrenal, lalu ada kelenjar tiroid, eritrosit, kelenjar memai atau laktasi ya. Nah, di sini juga fungsi utamanya yaitu untuk menghasilkan NADPH, yaitu dengan mereduksi NADPH+ dan NADPH tersebut diperlukan untuk proses anabolik di luar mitokondria seperti sintesis asam lemak dan steroid. Fungsinya juga menghasilkan ribosa 5-fosfat untuk sintesis nukleotida dan asam nukleat. Nah, selanjutnya ada glukosa darah. Nah, di sini juga dapat dipakai oleh semua jaringan tubuh yang disimpan, yaitu hati dan otot dari glikogen.
lalu jaringan lemak dari triacylglycerol atau TG. Nah, sumber glukosa darah yaitu ada karbohidrat makanan, glycogenolysis 4, gluconeogenesis. Nah, yang selanjutnya ada hormon yang mengatur glukosa darah yaitu insulin, lalu ada hormon dari kelenjar hipofis anterior yaitu growth hormone, lalu yang terakhir ada hormon kelenjar medula adrenal yaitu epinefrin dan glukagon. Nah, pengaruh hormon yaitu terjadinya keadaan kadar glukosa darah atau merangsang sekresi hormon glukagon. Lalu sama juga tapi merangsang ke sekresi hormon insulin. Nah, dari keadaan darurat merangsang ke sekresi hormon adrenalin. Nah, untuk pembentukan CAMP dibagi dua, yaitu ada glukagon atau hati dan epinefrin atau otot, dan terjadi pembentukan CAMP ya, atau CAM. Nah, yang pertama CAM menghambat glikogen sintase, yang terjadi juga menghambat glikogenesis. CAM juga memacu fosforilase yang terjadi memacu ke glycogenolysis. Nah, yang insulin memacu glikogen sintase, dan kedua memacu fosfodiesterase yang akan memecah CAM menjadi 5-AMP, dan efeknya juga memacu glycogenesis lalu menghambat glikogenesis. Mungkin itu aja yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam video ini, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.